Bagaimanakah pandangan Alkitab mengenai kebiasaan merokok? Apakah yang firman Tuhan katakan tentang orang-orang yang diperhamba oleh keinginannya sendiri? Saksikan penjelasan Alkitabiah berikut ini. Ya, kembali bersama dengan saya Gembala Are, dan saat ini saya ingin menjelaskan perihal merokok, gitu ya. Merokok dari sudut pandang Alkitab, ya. Merokok dari sudut pandang Alkitab. Ya, mengapa saya tersenyum, saudara? Karena ada begitu banyak orang bingung ya mengenai masalah rokok ini. Apakah rokok ini salah dari sudut pandang Alkitab atau benar begitu ya? Karena kita lihat banyak orang Kristen ya, bahkan pendeta begitu merokok gitu ya. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah rokok ini sebetulnya kandungannya apa begitu ya. Menurut penelitian para ahli bahwa tembakau yang sudah diracik sedemikian dan ketika itu dinyalakan lalu asapnya dihisap dan itu mengandung tar ya. Tar itu adalah senyawa yang berbahaya bagi tubuh. Ya, tar itu yang akan membangkitkan sel kanker dalam tubuh. Makanya di rokok itu merokok dapat menimbulkan kanker, impotensi dan lain sebagainya, ya, gangguan kehamilan dan seterusnya. Mengapa? Karena memang mereka tahu bahwa kandungan tar itu memang mengakibatkan itu. Ya, mengakibatkan yang namanya kanker, gagal jantung ya, dan gangguan kehamilan begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah ada sebuah pernyataan seperti itu membuktikan bahwa rokok itu berisi racun begitu ya. Apakah Tuhan menciptakan tembakau untuk dijadikan sebagai rokok? Sebenarnya tidak. Itu adalah ide manusia. Ya, ide manusia, dan Tuhan menciptakan itu sebenarnya adalah untuk pestisida ya, pestisida atau insektisida bagi hama begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang Alkitab, orang yang memasukkan racun ke dalam tubuhnya secara sengaja itu sebetulnya sama dengan tindakan bunuh diri. Dan bunuh diri atau membunuh itu melanggar perintah Tuhan di dalam Keluaran pasal 20. Itu ayat yang ke-13 dikatakan jangan membunuh. Ya, jangan membunuh. Jadi orang yang merokok itu sebenarnya adalah orang yang sengaja memasukkan racun ke dalam tubuhnya. Ya. Bukan hanya memasukkan racun dalam tubuhnya, tetapi juga memasukkan racun ke dalam tubuh orang lain yang ada di sekitarnya. Tentu sangat berbahaya. Ya, jadi sebenarnya merokok ini menurut Alkitab adalah perbuatan dosa. Ya, mengapa saudara? Karena merokok itu berarti sengaja memasukkan racun dalam tubuhnya, ya, atau sengaja memasukkan racun ke dalam tubuh orang lain begitu. Bukankah itu suatu tindakan bunuh diri? Memang betul tidak langsung mati pada saat itu karena dosisnya kecil. Tetapi intinya adalah sama dengan orang yang meminum racun. Ya, kalau mungkin dosisnya banyak dia akan langsung mati. Ini tidak, secara perlahan. Mungkin orang berkata ada begitu banyak orang yang merokok usianya panjang. Ya, betul memang. Tetapi kalau ia tidak merokok mungkin lebih panjang usianya. Toh secara nyata-nyata di dalam rokok itu adalah racun, bahkan di bungkusnya itu sudah disampaikan, sudah dibuat peringatan, merokok dapat mengakibatkan kanker, impotensi, gangguan kehamilan, dan lain sebagainya. Lalu mengapa manusia tidak bisa melepaskan diri dari rokok begitu? Itu dikarenakan zat adiktif di dalam rokok itu cukup kuat, zat candu di dalamnya. Sehingga manusia sangat bergantung kepada rokok begitu. Dia susah untuk melepaskan dirinya. Saya termasuk mantan perokok ya. Perokok
9 tahun saya merokok dan memang sangat sulit untuk melepaskannya. Berkali-kali saya mencoba untuk berhenti dan itu sulit. Kenapa? Karena candu itu sudah masuk dalam darah sehingga ada ketagihan, ya. Dan saya banyak bertanya kepada perokok, apakah mereka sama seperti saya, ada keinginan untuk terbebas dari rokok tapi tidak punya kemampuan untuk melepaskan diri. Rata-rata semua mengatakan iya. Mereka ingin lepas dari rokok tapi sulit begitu. Nah, jadi sebenarnya butuh dukungan keluarga, lingkungan, dan juga gereja secara khusus yang mendukung untuk berhenti. Karena secara hati nurani mereka ingin berhenti merokok sebetulnya. Tetapi mereka tidak punya kemampuan untuk menghentikannya karena itu sudah masuk dalam darah, sudah candu begitu ya. Nah, jadi sekali lagi dari sudut pandang Alkitab, merokok itu adalah satu perbuatan pelanggaran. Adalah sebuah dosa karena sengaja memasukkan racun ke dalam tubuhnya. Ya, yang kedua, kita tidak boleh terikat dengan atau diperhamba oleh sesuatu kecuali oleh Tuhan. Ya, merokok itu adalah ya maksudnya perokok itu diperhamba oleh rokok. Selesai makan harus merokok, mau tidur harus merokok, di mana-mana harus merokok. Ya, sekali lagi, merokok dari sudut pandang Alkitab adalah sebuah kesalahan dan itu adalah dosa pelanggaran terhadap Keluaran 20 ayat yang ke-13, yaitu membunuh diri dan akan membunuh orang lain. Dan secara ekonomi itu sebenarnya merusak keluarga. Ya, mengapa saya katakan merusak keluarga? Karena untuk kebutuhan si suami rokoknya 20.000 sehari minimal gitu ya. Bisa seperti itu. Padahal kalau 20.000 itu dibelikan sesuatu hal yang berguna, wah luar biasa. Kalau 20.000 satu hari kali 30 hari berarti 600.000. Ya, 600.000 saudara, itu sudah bisa membeli beras dan minyak dan kebutuhan dapur. Mungkin juga uang sekolah anak begitu. Tetapi ada begitu banyak orang keluarga tidak mampu, ya secara ekonomi sudah pas-pasan, tetapi merokoknya luar biasa. Dari sudut pandang itu saja pun itu sebuah perbuatan yang sudah salah. Ya, jadi sebenarnya sekali lagi mungkin solusinya, jikalau Anda ingin terbebas dari rokok itu, maka berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Anda harus sungguh-sungguh lahir baru. Maka Anda akan bisa terlepas dari itu. Ya, karena candu di dalamnya cukup kuat. Ada sih orang yang memang mudah meninggalkan rokok walaupun sudah lama. Itu sangat bergantung pada niatnya. Ya, dari niatnya yang betul-betul ingin terbebas dari situ atau tidak bergantung lagi dengan rokok. Nah, jadi saran saya adalah Anda harus meninggalkannya. Karena di mata Tuhan merokok itu salah. Jadi tidak boleh disamakan dengan larangan memakan jeroan. Karena kalau Anda makan jeroan, itu tidak mengganggu orang lain. Karena ketika Anda makan itu tidak berefek kepada orang di sekitar Anda. Tapi kalau Anda merokok, itu berefek kepada sekitar Anda. Karena asapnya itu akan kemana-mana. Sementara Anda kalau makan jeroan, itu hanya Anda sendiri yang mengalami masalah begitu ya. Jadi hendaknya kita menurut firman Tuhan segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu itu berguna. Ya, jadi mari kita menikmati sesuatu hal yang berguna untuk kita, berguna untuk sesama. Maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.